berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Artinya, janganlah kalian memuji diri kalian. Dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini firman Allah, larangan kepada kita untuk merasa diri kita mulia, apalagi keluar dari lisannya pujian-pujian kepada dirinya. Maka Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian memuji diri kalian, jangan kalian mensucikan diri kalian. Al-izzatu lillahi wa rasulih, karena kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini biasanya penyakit orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang rajin menuntut ilmu. Ini penyakitnya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, dan ia suka memuji diri. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Maka akan timbul penyakit yang namanya ujub, merasa bangga dengan dirinya. Ini jelas orang yang mahjub, orang yang terdinding dengan Allah. Karena orang yang kenal dengan Allah, niscaya ia mengetahui bahwasanya dirinya sepenuhnya adalah milik Allah, dan seluruh nikmat yang ada di dalam dirinya adalah pemberian Allah. Seharusnya yang dipuji bukan ia, tapi Allah. Ketika ia punya ilmu, Allah yang memberikan ilmu. Seharusnya ia bukan memuji dirinya, tetapi memuji Allah yang memberi ilmu. Yang lalu keluar ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalimat alhamdulillah itu pian luar biasa. Ketika dirinya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga ia bisa melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, jangan memuji diri, tapi pujilah Allah. Karena dengan taufik dan hidayah Allah, ia bisa menjalankan perintah dan ia bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu keluar pada lisannya, alhamdulillah. Sedangkan orang yang ujub, ia lupa bahwasanya ia di dalam pertolongan Allah. Makanya sudah pernah ulun jelaskan, antara ujub dengan syukur itu beda tipis. Ujub nisyanul mun'im, ia lupa dengan orang yang memberi nikmat. Sedangkan syukur zikrul mun'im, ingat dengan orang yang memberi nikmat. Beda tipis antara ujub dengan syukur. Yang satunya dosa, yang satunya fahala, yang satunya memberikan, mengotorkan hati kita, yang satunya membersihkan hati kita. Antara ujub dan syukur sedikit benar bedanya. Ketika seorang hamba lupa bahwasanya ia di dalam pertolongan Allah, ia di dalam karunia Allah, maka pasti ketika itu penyakit ujub akan tumbuh di hatinya. Pasti. Bilanya lupa lawan orang yang memberi nikmat, pasti penyakit ujub itu timbul. Maka ujub ini adalah awal-awal daripada kesombongan. Sampai Nabi mengatakan, "Thalathu muhlikat." Ada 3 yang membinasakan, kata Rasulullah. Salah satu daripada 3 perkara ini adalah ijabul mar'i binafsih,
dirinya merasa bangga dengan dirinya karena ia memiliki ilmu, ia punya ibadah yang banyak, ia punya jabatan yang tinggi, ia punya kecantikan, ia punya ketampanan dan lain sebagainya. Ini akan membinasakan dirinya fi dunya wal ukhra. Ijabul mar'i bi nafsih, merasa bangga seseorang dengan dirinya, maka tiada lain sebabnya ia lupa dengan nikmat yang ada di dalam dirinya adalah pemberian Allah. Jadi tugas kita inilah mulai wayah ini mengganang lawan orang yang memberi nikmat kapanpun, dalam keadaan apapun. Mengganang lawan orang yang memberi nikmat. Kawa bahinak alhamdulillah, kawa berjalan alhamdulillah, kawa makan alhamdulillah. Kan? Karena kebahagiaan itu hanya Allah berikan kepada orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah, sehingga ia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Syukur ni bian nyaman disambat paling ngalih gawiannya, paling ngalih gawiannya syukur ni, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit kata Allah daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit benar orang yang kawa mensyukuri nikmat Allah, tetapi kebanyakannya orang yang lupa dengan orang yang memberi nikmat. Ia kufur dengan nikmat Allah. Bebinian adalah amun kada bisa bersyukur lawan laki berbahaya. Sehingga ia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. 1000 kebaikan dapat 1 kesalahan, maka hilanglah 1000 kebaikan tadi. Ini orang yang kufur lawan nikmat. Jadi jalan bersyukur itu awalnya bersyukur dengan makhluk. Karena di dalam hadis Rasulullah beliau mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dipastikan ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi jalannya lawan manusia dahulu, yang berisi laki nih bersyukur lawan laki, yang berisi bini bersyukur lawan bini, yang berisi kuitan bersyukur lawan kuitan. Biasakan lisan kita untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, dan pandang hakikatnya bahwasanya orang ini tidak akan bergerak tanpa izinnya Allah. Laki itu kada pacangan memberi bini, memberi duit lawan bini tanpa izin Allah. Hakikatnya kan Allah Ta'ala juga dah. Bini itu kada hakun menyurong lawan lagi, ada hakun mahantangakan amun kada izin Allah. La tataharraku zarrah illa biiznillah. Tidaklah bergerak seekor semut yang kecil tanpa izinnya Allah. Semut yang kecil saja tidak akan bergerak kecuali atas izinnya Allah. Sabdataan biiznillah, bima'unatillah, bifi'lillah, dengan izinnya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan perbuatan Allah. Pian nih sampai ke sini kada bacangan kau belangkah mun kada ada izinnya Allah. La yashfa'u indahu illa biiznih. Ulun pun tidak akan bisa menyuarakan kebaikan tanpa izinnya Allah. Jadi kita ni hibak lawan nikmat tu aja lagi. Jadi pintar-pintar berterima kasih aja. Apabila wasilahnya makhluk, maka berterima kasihlah kepada makhluk. Jikalau wasilahnya suami, maka berterima kasihlah kepada suami.
Jikalau wasilahnya guru, maka berterima kasihlah kepada guru. Jikalau wasilahnya kuitan, maka sering-seringlah berterima kasih kepada kuitan. Terutama bebinian, karena yang menyebabkan bebinian masuk ke dalam api neraka itu salah satu sebabnya yang terbanyak, li'anna kunna takfurnal ashir. Itu kata Rasulullah. Ketika sekelompok perempuan mendengar kata Rasulullah, ra'aitu fil nar kana aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat, kata Rasulullah, di dalam api neraka yang terbanyak penghuninya adalah perempuan. Maka setelah mendengar kalimat daripada Rasulullah ini, jamaah perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa kami yang terbanyak masuk ke dalam api neraka? Maka jawaban Rasulullah, li'anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian, kata Rasulullah, tidak pandai bersyukur kepada suami. Kada biasa berterima kasih lawan laki. Ini sebab terbesar perempuan itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada api neraka. Karena tugas, terutama tugas lelakian, tugas lelaki adalah menyelamatkan dirinya, anak bininya daripada api neraka. Itu tugas utama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan anak bini kalian daripada api neraka. Jadi jangan dibiarkan anak bini itu melakukan dosa dan maksiat yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Beri mereka nasihat, beri mereka contoh yang baik. Allah. Jadi sedikit benar antara tazkiyatun nafsi ini, merasa diri ini suci, lawan syukur tuh sedikit benar bedanya. Nah kemudian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian sebelum dia mengeluarkan kalian daripada bapa kalian Nabi Adam alaihi salam. Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa, karena kemuliaan di dalam diri seseorang adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Jadi yang mulia di dalam diri kita ini bukan harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena paras wajah kita lalu kita mulia, bukan. Tetapi kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Dan salah satu daripada taqwa adalah al-akhlaqul karimah, berakhlak mulia. Ada orang yang ahli ibadah, tahajudnya setiap malam, Qur'annya 1 juz sehari, puasa Senin Kemis, tapi enggak punya akhlak, maka yang enggak punya kemuliaan di dalam dirinya. Jangan dikira ibadah itu pasti mulia. Ternyata ibadah itu lebih rendah daripada akhlak. Ada orang yang ibadahnya wajib saja, seadanya saja, tapi akhlaknya mulia. Sampai disebutkan oleh para ulama, sahibul khuluqil hasan bata naiman wa yuktabu qa'iman, dhalla muftiran wa yuktabu sha'iman. Orang yang berakhlak mulia, di malam hari ia tidur, tapi ditulis oleh Allah seperti qiyamul lail, semalaman suntuk. Di siang hari ia tidak berpuasa sunnah,
tapi ditulis oleh Allah seperti seharian penuh berpuasa sunnah. Kenapa? Sahibul khuluqil hasan, karena ia memiliki akhlak yang mulia. Jadi ibadah itu universal, ibadah itu umum. Bukannya ibadah itu hanya salat, hanya zikrullah, hanya baca Quran, bukan. Ketika seorang laki-laki mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya, siang malam misalnya, maka disitulah ibadahnya untuk Allah. Jadi ibadah kita ini masing-masing. Kadang-kadang kita ini menyamakan nyawa itu jar setiap malam jaga malam nang kayak ini. Kadang lalu tahajudnya jaga malam itu mencari upah. Gasan anak bininya, maka jaga malamnya ibadah. Igam tu jar kada tahu haur di pasar aja terus. Ada sumbah yang sunnah nih baduha kada inya di pasar mencari rezeki yang halal untuk anak dan istrinya, maka di situ bernilai ibadah. Jadi jangan dikira ibadah yang duduk di atas sajadah berzikir lawan Allah, kada. Ibadah itu universal ya orang wahini, ibadah itu umum. Ada orang yang ibadahnya menunggu orang yang sakit, kuitan nih garing, ditungguinya, dirawatnya si kuitan tadi. Maka orang yang merawat orang yang sakit, terlebih orang yang sakit itu adalah kuitannya atau suaminya atau bininya, maka itu bernilai ibadah yang besar, melebihi daripada qiyamul lail. Ya Rasulullah, kita harus paham di dalam masalah ini. Lalu kita kada biasa menghinakan orang, kada biasa kita ini memuji diri kita karena kita banyak ibadah, karena kita tidak mengetahui siapa tahu orang itu jauh lebih takwa dari kita, sekalipun tidak kelihatan ibadahnya kepada Allah, tapi ibadah sosialnya jauh lebih hebat daripada kita. Karena kalau kita menyamakan ibadah itu, karena ibadah itu beda-beda porsinya. Pejabat ibadahnya beda, orang alim ibadahnya beda, orang miskin, orang sugih ibadahnya beda. Orang sugih itu ujar Abah Guru, ibadah yang terafdal adalah sedekah. Banyak aja sedekah tuh orang sugih itu, banyak aja sedekah. Karena itu ibadah yang terafdal bagi orang-orang yang kaya. Mereka bersifat pemurah. Pejabat ibadahnya adalah memudahkan urusan-urusan rakyat. Itu ibadah para pejabat. Jangan dipersulit urusan rakyat. Yassiru wa la tu'ashiru, yassiru wa la tu'asiru. Mudahkan, kata Rasulullah, jangan engkau sulitkan. Orang alim ibadahnya mengajar. Kita ini harus tahu porsi diri kita ini. Seluruhnya bernilai ibadah asal niat kita lillahi ta'ala dan dibarengi dengan ilmu. Menulun pangguru jar jaga malam sambil minum tuak. Itu makam lain kisah, kata kau dicampur-campur nang itu. Allah. Jadi ibadah kita masing-masing, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Allahu a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang paling takwa di antara kalian. Kada perlu kita merasa lebih takwa daripada orang lain. Karena ketakwaan itu bukan kita yang menilai, tapi Allah yang menilai. Apalagi kata Rasulullah, at-taqwa hahuna wa asyara ilal qalb. Takwa itu di sini aja Nabi, dan beliau mengisyaratkan kepada hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini ya Nabi. Bukan karena hafalan Qur'annya lalu ia bertitel muttaqin,
bukan karena hafalan hadisnya banyak lalu bertitel muttaqin, kada. Ya Rasulullah, kita banyak tertipu di dalam urusan ini. Mudahan Allah selamatkan zahir dan batin kita. Mudahan Allah tundukkan hati kita. Jangan hendak becungol dah, hendak undana para macam-macam. Maka bila jar guru zuhdi bahari itu bila orang tulah bacungol itu sama kayak haruan. Bila haruan tuh bacungol pacatok orang di kepala. Jadi jangan hendak bacungol-cungol, lain pang orang yang mencongolakan pada dijual ke pasar haruan tadi itu kan catok orang juga tetap. Ya Allah. Hubbus syuhrah ketujuh masyhur itu salah satu cinta kemuliaan, hendak populer, hendak dipuji orang, hendak macam-macam. Bila orang kada mencium tangan sidin merangut aja lalu. Bila orang kada heran-heran lawan sidin yang biasa menyiau sidin ni guru, wah ini ampih mengiau guru, kada landak lagi udah bakawan lawan sidin tu ya kada rami lagi sudah jar. Kan berarti kita ni hendak minta mulia akan ketujuh benar minta mulia akan orang. Kan bila laki itu diisi penyakit, hendak minta muliakan lawan anak bininya apa penyakit hatian? Penyakit hatian. Imbahnya merasa dirinya unda ni tahulah imam di keluarga, nyawa harus tunduk lawan unda. Ada bini yang bina bemamai lawan inya tuh, ada tahu lagi sangkalnya. Kita ini sakit hati, kita ini sedih, kita ini merasa sangkal itu karena kada lain karena ada memiliki perasaan mulia. Itu aja sebutin. Kita ini merasa hati ini sakit karena kita ini merasa bisi kemuliaan. Lalu bila orang kada mengherani sangkal, bila orang kada mengawani sangkal, bila orang kada memuji lawan inya sangkal. Kenapa? Karena kita ni katuju minta mulia akan lawan orang tu penyakit tak? Itu sebabnya tak? An pangalih benar ni menghilangakan yang naga ini ngalih benar. Apalagi orangnya alim sudah, orangnya harat baca Quran, orangnya hafal hadis segala macam, mengalih mana menghilangkan nenggene tumbang tumbalik dicaramahi orangnya kada katuju kada. Kenapa? Unda pencaramah juga lah. Ada disebutkan wa min fitnatil ulama la yuhibbul istima'. Setengah daripada fitnah para ulama kada katuju pada dengar, kada katuju mendengar nasihat orang lain. Kenapa? Karena ia merasa berilmu, ia merasa alim, lalu ketika diberi nasihat ia menolak. Apa ngarannya? Raddul haq, menolak kebenaran, maka namanya sombong. Sombong jadinya. Mudahan dihilangkan Allah penyakit-penyakit hati di dalam kalbu kita. Sering-sering meminta kepada Allah, ya Allah bersihkanlah hati ulun, doakan juga hati bini ulun, hati anak-anak ulun ya Allah, dan hiasilah diri ulun dan mereka dengan akhlak yang mulia zahir dan batin. Hiasi ya Allah diri ulun dan anak bini ulun dengan akhlak yang mulia. Masalah qabul kada qabul itu lain urusan kita, penting doa dahulu. Minta lawan Allah supaya Allah bersihkan hati kita. Ini jarang kita meminta agar Allah membersihkan hati kita, nih jarang benar. Padahal ini permintaan yang wajib. Karena kita lebih sering meminta urusan dunia, sedangkan kebaikan-kebaikan akhirat
kita jarang meminta kepada Allah. Orang yang punya penyakit di tubuhnya, maka maksimal mudarat yang tertinggi adalah kematian jasmani. Orang nih ada penyakit misalnya kanker atau tumor misalnya, atau penyakit yang macam-macam tuh, itu yang terberat tuh hanya kematian jasmani, paling mati itu benar ya. Tetapi ketika seseorang sakit hatinya dengan berbagai penyakit-penyakit batiniyah, apalagi sampai mati hatinya, maka resiko terbesar adalah neraka jahanam. Gak ada gampang, jika di dunia habis silahkan, gak ada. Orang yang punya penyakit hati sampai meninggal dunia akan diproses oleh Allah. Apa ujar Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak menjadi manfaat harta mereka, anak-anak mereka, tetapi yang akan menjadi manfaat kepadanya di yaumil qiyamah man atallah, orang yang datang kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan syarat biqalbin salim, hatinya selamat. Artinya sekalipun ia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi hatinya tidak selamat, maka orang tadi kada selamat di akhirat. Kada ada manfaatnya, ibadahnya la yanfa', zikirnya la yanfa', baca Qur'annya la yanfa'. Kenapa? Hatinya masih ada penyakit. Maka salah satu kewajiban kita meminta kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita. Minta lawan Allah, apalagi di rahatan majelis ta'lim nih, rahatan menuntut ilmu, minta lawan Allah, ya Allah bersihkan hati ulun ya Allah. Dan orang-orang yang ulun cintai, termasuk anak, bini, dingsanak, murid, keluarga dah, supaya dibersihkan hati oleh Allah. Bila sudah orang tuh bersih hati, dihina juga tuh ya kada sangkal, dipuji juga tuh ya kada terbang. Ujar orang wahini, dipuji kada terbang, dihina kada tumbang. Dipuji kada sombong, dihina pun juga tidak merasa hina. Dan ia bukan tidak merasanya, dan memang ia merasa dirinya hina secara hakiki. Jadi kada masalah pujian dan hinaan kepada dirinya, kada masalah. Nyaman bener bang disambat neng ini. Coba kan dihina orang di hadapan, abang hirang moha. Nyaman biar disambat nih nyaman. Cuman yang digawi ini na tumbang tumbalik, maatur hati kita nih supaya selamat. Maka orang yang arifina billah, mereka tidak mempermasalahkan antara pujian dan hinaan, karena yang memuji pada hakikatnya Allah, yang bersifat mudhil, menghinakan pun juga Allah. Mu'izzu ismullah, mudhil ismullah. Habis saya berataan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya kalau lah yang hari-hari wiritan kita baca tuh, tu'izzu man tasha, Allah memuliakan kepada orang yang dihinakannya, wa tudhillu man tasha, dan Allah pun akan menghinakan kepada orang yang dihinakannya, dikehendakinya. Jadi Allah berataan yang tu'iz tadi lawan tudhil tadi, ampun Allah,
Cuman terkadang melalui lisan hamba, melalui lisan makhluk. Ada yang memuji kita padahal hakikatnya Allah yang memuji. Dan kalau kita memandang pandangan yang wahid inilah yang esa, yang dipuji Allah, yang memuji pun juga Allah. Al-Dzakir wal Madhkur wahid. Yang memuji Allah, yang dipuji Allah. Al-Hamid wal Mahmud wahid. Seikung aja orangnya. Itu pandangan arif billah seperti itu. Ya memang yang namanya sifat manusiawi itu ada tetap. Kada kawa hilang, memang kita manusia lain pang malaikat. Yang ngaran sifat manusiawi itu pasti ada. Bila dipuji orang himong tuh manusiawi dah. Bila dihina orang sangkal hati itu manusiawi, tapi tidak sampai mengakui dirinya. Ya kembalikan secepatnya kepada Allah. Itu benar ya. Untungnya pulang orang yang berilmu nih, orang yang kenal lawan Allah, nya kada terlena dengan tabiat kemanusiaannya. Ngaran kita manusia, pujian dan hinaan itu menghimungi dan menyakitkan hati, itu wajar manusia. Tapi yang kada wajar kalau ia merasa dirinya mulia senantiasa, lupa mengembalikan kepada Allah. Lupa mengembalikan kepada Allah, itu yang kada wajar. Jadi lakasi aja bila dipuji orang, lakasi bukan sekadar lisannya mengucapkan alhamdulillah, bukan sekadar lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi yang lebih utama hatinya ingat segala pujian hanya milik Allah. Unda kada diisi pujian. Makanya latihannya tuh lah habis sembahyang tuh alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan di hati itu nah latihannya ulun hina waktu muntung alhamdulillah, alhamdulillah, hatinya ulun hina karena kita memang duduk di dalam sifat kehambaan. Ketika kita merasa mulia berarti kita mengambil sifat Allah. Ketika kita ingin minta puji berarti kita sudah mengambil sifat Allah. Padahal pada hakikatnya kita adalah hamba yang hina. Nah di situ melatihnya alhamdulillah ulun hina 33 kali, 5 kali pulang dalam sehari. 33 kali 5 sama dengan banyak. Itu melatihnya. Jangan yang alhamdulillah, hamlah aja akhirnya. Orang alhamdulillah di hati ini sampai ulun hina ya Allah, ulun hina. Sehingga ketika ada orang yang menghinakannya, unda dasar hina. Ada yang memujinya, ampun pian ya Allah, lain ampun ulun. Habis kisah. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah maha besar. Ulun ya Allah halus kadada apa-apanya lawan pian. Halus tadi bukan di pintangan fisik kada. Pian zat yang maha besar, kekuasaannya, keagungannya, kemudian ulun kadada apa-apanya. Allahu Akbar, ulun ya Allah kadada apa-apanya. Allahu Akbar, ulun rasa kadada paparakannya. Kayak itu dah. Subhanallah, maha suci Allah. Mun Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka sebaliknya kita bersifat dengan segala sifat kekurangan. Jadi waktu mengucapkan subhanallah, hakikat hati ulun ya Allah rigat dengan segala macam sifat kekurangan, pian suci dengan segala macam sifat kesempurnaan. Ulun rigat subhanallah, ulun rigat subhanallah, ulun rigat.
kan ulun bungol, ulun kada kau ba apa-apa, kada bisa ba apa-apa. Waktu mengucapkan subhanallah. Jadi lisanan wa qalban, lisannya berzikir, hatinya ingat dengan apa yang ia berzikirkan. Ini yang afdal nih. Ini biar orang membaca 33, kita 3 kali ya bisa tergancang kita pahalanya di sisi Allah. Namun hendak ukuran dah. Orang 33, orang yang ingat lisanan wa qalban tadi nih 3 kali ya lebih daripada 33. Men kita nih asal baca sebaca nih banglah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Apa di hati kita? Di hati kita ini apa? Kosong. Ya Allah ya Rasulullah. Allahu Akbar. Labar aja lagi adanya timbul. Kasihan. Ayo kita ini makin bakat Tuhan, kada pang makin ba'annum tuh kada, makin batuha, mudahan makin batuhan nih makin tahu diri, makin pinandu lawan Allah, makin pinandu lawan diri kita ini hamba Allah. Itu aja. Makin pinandu kita nih hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Maka dudukan diri kita di dalam sifat kehambaan dan dudukan Allah di dalam sifat ketuhanan. Jadi segala kebaikan, segala kesempurnaan, sabarataan ampun Allah. Sabarataan ampun Allah. Apapun yang ada di alam semesta ini baik disambat tu ampun Allah, bengkeng ampun Allah, alim ampun Allah, soleh ampun Allah, sabaratan ampun Allah. Yang kada baik tu ampun kita. Lemah kita, bungol kita, hina kita, bisu kita, tuli kita, buta kita, mati kita, itu beradaan, itu ampun kita beradaan. Bahkan apa? Jadi kita kawa melihat karena Allah bertajalli dengan sifat basarnya. Lalu kawa melihat. Lain kita Pak yang melihat, Allah yang melihatkan kita. Kenapa? Jadi kita kawa mendengar karena Allah bertajalli dengan sifat sama'nya. Lalu kawa mendengar, didengarkan Allah. Ketika kita kawa berpandir, Allah bertajalli dengan sifat kalamnya. Lalu kita kawa berpandir, dipandirakan Allah. Sebenarnya sifat kita ini biso, tuli, buta, bungol. Kenapa jadi kita ini tahu? Karena Allah bertajalli dengan sifat ilmunya. Lalu kita mengetahui, kita faham ketika ada orang yang menjelaskan kepada kita. Allah. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, araftu rabbi bukan hadis qudsi ini, hadis Rasulullah adalah araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kita nih kawa berzikir lawan Allah, siapa yang menolongi? Allah juga. Kita kawa duduk di majelis ilmu nih, siapa menolongi? Allah. Kita kawa membaca kalam Allah Al-Quranul Karim, siapa yang menolongi? Allah juga. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku kenal dengan Tuhanku, aku menyembah Tuhanku karena Tuhanku. Disinilah duduknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan hanya sepanggal iyyaka na'budu tapi ia melupakan iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in itu hakikat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi jangan lupa wa iyyaka nasta'in, ulun kawa menyembah itu pian yang menolong. Ini hari-hari kita baca
Bahkan di dalam setiap rakaat salat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pian ya Allah yang ulun sembah dan ulun kau menyembah ini pun juga pertolongan pian. Na'budu nasta'in. Allah. Mudahan ditolongi Allah, mudahan. Iya. Lalu makin bertambah umur, makin pinandu kita ni hamba Allah. Makin pinandu. Lalu hati itu kada pengarasan, kada pendendam, kada yang perajuan, karena seorang hamba. Kada sombong, kada katuju merasa diri mulia, karena kita hamba. Kuncinya di situ aja. Ketika ia merasa dirinya adalah hamba Allah, maka dipastikan segala penyakit-penyakit batiniyah itu akan dibersihkan oleh Allah. Asal mengaku kita hamba. Cuman karena kita ini katuju mengambil sifat Tuhan. Nah ini yang lalu timbul ujub, timbul sombong, timbul dengki, timbul ghadab, timbul dendam, segala macam itu timbul. Kenapa? Karena mengaku mengambil sifat Allah. Ini aja yang diudak-udak lawan hati kita nih, udak aja. Maka penting banget kita belajar ilmu tasawuf nih, penting benar untuk menyelamatkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit batiniyah. Dikatakan kepada sebahagian orang bijak, apakah kebenaran yang buruk itu? Apakah kebenaran yang buruk? Hanlah kebenaran tapi buruk. Apa aja Sidin? Maka ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Inya memuji diri sendiri, bujur pujiannya nih, tapi ini kebenaran yang buruk. Perbuatan itu termasuk tanda seseorang yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syarbini dari Al-Qushairi. Kebenaran yang buruk itu ketika seorang hamba memuji dirinya sendiri. Tapi sudah dijelaskan sebelumnya, dahulu sebelum Ramadan kan sudah dijelaskan, memuji diri itu ada orang yang niatnya tasyakkuran li ni'amillah. Jadi kita kada kawajib memponis orang yang memuji diri itu lalu inya tu ujub, lalu inya tu merasa sombong, kada tentu juga. Ada pujian itu yang inya berniat memang fakhar, membanggakan dirinya. Nah kalau ia berniat memuji diri itu untuk tasyakkuran li ni'amillah, maka ia mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, sampaikan lawan orang. Jadi niatnya tadi hendak menyampaikan nikmat. Jadi misalnya bila ada orang nilah yang maulah status engkai inya beribadah lawan Allah, engkai inya baca Quran, kita kada kawajua sangka jahat ria orang niar, kada tentu kalau inya niatnya bersyukur lawan Allah. Kan kada boleh juga kita memponis orang. Mun kita pang nangkai itu mun kawa kada usah gen. Mun kawa kada usah. Ibadah itu kada perlu diulah status. Cukup bainana wa bainallah, antara kita lawan Allah aja. Kada usah yang dipasang-pasang ratan tawaf nak kuliling tawaf maulah status ya, gasan apa? Ratan baca Quran lu foto dalam Quran, gasan apa? Tapi ketika kita melihat ada orang yang seperti itu, maka kita berhusnudzan kepada mereka. Bisa jadi mereka itu tanda bersyukur kepada Allah.
supaya orang hakun mau umpatinya bisa jadi nangga itu niatannya nangga itu nah. Dan kita mau melihat orang nangga itu jangan merasa diri lebih baik yo, jangan dasar ria orang nih kasihan aja panggiran, padahal kita kada tahu itu urusan Allah dan urusan kita. Tapi untuk diri kita harus keras. Iya. Melawan orang lain, maka kita memakai husnudzon, baik sangka lawan makhluk. Itu aja lagi. Mun kawan itulah kada usah. Jadi ada orang yang memuji diri niatannya mengamalkan firman Allah, adapun dengan nikmat Tuhan engkau maka bicarakanlah kepada orang lain. Jadi membicarakan nikmat dengan niat bersyukur itu perintah Allah. Nah, tapi ketika ia membicarakan nikmat kepada orang lain dengan niat membanggakan dirinya, ini larangan Allah. Nah, ini yang dibicarakan di sini nih. Ini yang dilarang kita memuji diri apabila niatnya seperti ini, dan memang kebanyakannya seperti ini. Tapi kita kadang kawajua bersangka jahat lawan orang yang memuji diri. Ujar Syekh Suman di dalam manaqib beliau, seandainya Presiden aku nih keluar daripada kota Madinah nih, maka nih orang Madinah nih banyak yang sesat. Memuji diri kalau lah sini nih. Jika aku keluar nih dari kota Madinah nih Presiden, sesatan orang Madinah nih beradaan. Makanya aku hendak keluar nih Presiden. Jadi artinya di Madinah itu selamat karena aku, ujar Syekh Saman. Pujian ngarannya, cuman segala pujian yang disampaikan oleh para aulia Allah itu kada lain mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi bila pujian kita bahaya, itu yang bisa tasilahu hati. Menwali memuji dirinya, alhamdulillah, ujar Syekh Suman, aku dijadikan oleh Allah sebagai waliullah ketika aku masih di dalam perut ibuku. Memuji diri, ulun ada kitab yang judulnya Allah, ulun kada ingat nah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya Rasulullah, ulun sa ujung muntung nah ngaran kitabnya tuh kandalnya ngene nah, Lataiful Minan. Ini jadi seluruh kitab itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis tentang kemuliaan diri beliau mulai lagi halus sampai Sidin menulis kitab. Di umur sekian Sidin unda bakaramat sudah, di umur sekian unda kau berfatwa sudah, di umur sekian unda kau baca Quran. Ada sebijian kitab, cuman yang mengarangnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mun kita menulis buku isinya nang kayak itu tagata sumbalit hati. Wali yang mengarangnya jelas hati Sidin selama tujuannya hanya membicarakan nikmat Allah, tanda bersyukur kepada Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tiga sini gitu lah. Ampun maaf berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanur Rahim. Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم يا من أظهر